Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, materi kita hari ini adalah tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di sekolah. Muatan bahasa Indonesia dengan materi mencari informasi melalui teks dan pengamatan gambar. Nanti di sini kita akan belajar tentang mencari informasi dan pengamatan gambar ya. Nah, kemudian di sini kamu bisa lihat mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar, di mana kita dapat memperoleh informasi melalui gambar. Ketika mengamati gambar, kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan. Kamu dapat membuat pertanyaan sesuai informasi yang kamu peroleh. Jadi, dengan mencari informasi melalui teks, kita bisa mencari informasi yang kita inginkan. Selanjutnya, mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar bisa kita gunakan dengan menggunakan kata tanya, di mana kata tanya bisa berupa apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan juga berapa. Kata tanya tersebut memiliki informasi yang ditanyakan. Kalau apa bisa menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Sedangkan di mana tempat berlangsungnya suatu peristiwa, kapan, waktu terjadinya sebuah peristiwa, siapa, orang, atau pelaku, mengapa, sebab, atau alasan sebuah peristiwa itu terjadi, bagaimana keadaan, cara, atau proses peristiwa terjadi, dan berapa banyak jumlah atau satuan pada teks tersebut yang ingin kita tanyakan. Perhatikan gambar berikut ini, di mana di sini ada sebuah ruangan UKS. UKS di sini terdapat beberapa benda, di antaranya ada tempat tidur, AC, tabung oksigen, obat, kotak P3K, tangga, meja, dan masih ada lainnya. Nah, di sini dengan adanya gambar kita bisa membuat sebuah pertanyaan dari gambar tersebut. Yang pertama, apa saja benda yang ada di dalam ruangan tersebut? Nah, yang pertanyaan kedua, berapa jumlah benda yang ada di ruangan UKS? Nah, dari gambar tersebut kita bisa membuat sebuah pertanyaan menggunakan kata tanya. Selanjutnya, perhatikan teks berikut ini. Keluarga Susan memiliki taman bunga. Susan dan kawan-kawan senang bermain di sana. Kadang di sana mereka belajar bersama. Di taman itu banyak bunga. Ada bunga matahari, mawar, melati, dan jenis bunga lainnya. Ada juga bangku taman dan lampu dan juga air mancur. Nah, dari teks tersebut bisa juga kita membuat pertanyaan atau mencari informasi dengan sebuah kata tanya, yang dimana di sini kita menggunakan kata tanya di mana dan apa dari sebuah teks yang sudah tadi kita bacakan. Nah, di sini kata tanyanya atau kalimat tanyanya, di mana Salman dan teman-temannya bermain? Jawabannya adalah Salman dan teman-temannya bermain di taman. Yang kedua, apa saja bunga yang ada di taman? Yaitu jawabannya bunga matahari, mawar, dan melati. Selanjutnya kita akan menuliskan cerita berdasarkan gambar, di mana di sini ada ruang UKS. Nah, di dalam ruang UKS terdapat beberapa gambar, yaitu ada tempat tidur, tabung oksigen, kotak P3K, botol obat, AC, jendela, meja, tangga kecil, gorden, dan lainnya. Benda-benda tersebut memiliki ciri benda yang berbeda-beda. Dan benda-benda yang ada di ruangan UKS termasuk benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Contoh benda padat adalah meja.
Contoh benda cair adalah isi botol yang ada di dalam botol obat. Contoh benda gas adalah isi tabung oksigen. Benda-benda yang ada di ruangan UKS di sini terdapat wujud benda padat, cair, dan juga gas. Kemudian perhatikan gambar berikut ini, di mana di sini ada gambar minyak goreng, kecap, baju, dan juga balon. Di mana benda-benda tersebut kita akan menyebutkan ciri wujud dan ciri bentuknya. Minyak goreng ciri wujudnya adalah cair, ciri bentuknya dia berubah. Sedangkan kecap dia termasuk ciri wujud benda cair, bentuknya berubah. Seragam merupakan ciri wujudnya adalah padat dan ciri bentuknya adalah tetap. Sedangkan balon adalah ciri wujudnya adalah gas dan ciri bentuknya adalah berubah. Ini adalah contoh benda wujud padat, cair, dan juga gas. Kemudian kita akan mengamati gambar lalu melaporkan hasil pengamatan. Lihat, di sini ada sebuah gambar di mana anak-anak sedang di lapangan mencari benda-benda yang ada di lapangan. Nah, benda yang mereka dapat adalah berupa batu, ranting, daun, dan juga pasir. Di mana dari gambar tersebut pengamatannya adalah bahwa batu, ciri-ciri bendanya adalah berwujud benda padat, permukaan bendanya adalah kasar dan berwarna hitam. Sedangkan ranting, wujud bendanya adalah padat, permukaan bendanya kasar dan berwarna coklat. Nah, yang ketiga daun. Daun ini wujud benda padat, permukaan bendanya halus dan berwarna hijau. Sedangkan pasir di sini adalah wujud bendanya padat, permukaannya kasar dan berwarna hitam. Ini adalah hasil pengamatan pada sebuah gambar. Selanjutnya, mengidentifikasi perlengkapan permainan, menuangkan air dan meniup bola. Di sini ada sebuah gambar anak-anak sedang bermain menuangkan air dan meniup bola. Di sini ada beberapa alat atau benda dalam permainan tersebut, di mana diantaranya adalah ada bola tenis, sedotan, air, dan juga gelas. Di mana bola tenis termasuk benda padat, sedotan juga termasuk benda padat, air termasuk wujud benda cair, dan gelas termasuk benda padat. Ini adalah nama-nama benda dalam permainan menuang air dan meniup bola. Nah, di sini kita ciri-cirikan wujud bendanya ya dalam sebuah permainan tersebut. Jadi dari pembahasan kita, jika ingin mendapatkan sebuah informasi bisa melalui teks ataupun melakukan pengamatan gambar. Bisa menggunakan kata tanya yang tadi sudah dijelaskan ataupun mengamati ciri-ciri benda yang ada pada gambar. Nah, itu saja materi kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.